Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Balik lagi bersama Pak Fauzan, pelajaran PJOK. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya dalam sehat ya. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah mendengarkan, menyimak, dan mencatat. Tema 1, judulnya aktivitas permainan. Ini adalah peta konsepnya. Dalam aktivitas permainan itu ada gerakan berjalan dan berlari, gerakan mengayun lengan, membungkuk, dan menekuk. Dan yang ketiga, bermain bola. Kata kunci: jalan, lari, mengayun, membungkuk, menendang bola. Yang A, gerakan berjalan dan berlari. 1. Gerakan berjalan. Berjalan adalah menggerakkan kaki maju ke depan dalam posisi yang benar secara bergantian. Contohnya, berjalan di tempat. Berjalan adalah kegiatan yang biasa kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu atau tempat. Gerakan berjalan di tempat bertujuan untuk melatih gerakan kaki. Jalan di tempat biasa digunakan dalam latihan baris berbaris apabila dilakukan dalam suatu regu. Kekompakan dalam tim sangat diperlukan supaya semua gerakan serasi untuk melatih kebersamaan. Caranya: berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, tangan dikepalkan di samping badan, angkat kaki kanan dan kaki kiri bergantian. Lalu yang B, gerakan berlari. Lari adalah gerakan melangkahkan kaki yang dipercepat sehingga saat berlari posisi tubuh melayang di atas permukaan tanah. Artinya sekurang-kurangnya hanya satu kaki yang menyentuh tanah. Bahkan cenderung kedua kaki lebih banyak melayang. Tujuannya untuk mencapai kecepatan lebih dari berjalan. Contoh dari gerakan berlari: 1. Lari bersambung atau estafet. Lari estafet yaitu berlari untuk mencapai suatu titik. Apabila telah sampai, maka gerakan lari disambung dengan peserta yang lain. Oleh karena itu, untuk melakukan lari estafet diperlukan minimal 2 orang atau lebih. Caranya: tiap kelompok terdiri atas 4 orang siswa. Permainan lari bersambung dilakukan 2 kelompok. Buatlah lingkaran di halaman sekolah. Setengah lingkaran ditempati oleh regu 1, setengah lingkaran untuk regu yang lain. Siswa paling ujung sebagai pelari pertama sambil membawa tongkat. Pelari pertama berlari mengelilingi lingkaran. Berikan tongkat kepada teman di sebelahmu. Lakukan sampai semua anggota berlari. Pemenangnya adalah kelompok yang pelari terakhir sudah menempatkan dirinya. Lalu yang C, gerak mengayun lengan, membungkuk dan menekuk. 1. Gerakan mengayun lengan. Contohnya mengayun satu lengan. Caranya: berdiri tegak dengan pandangan mata ke depan. Angkat satu lengan kiri atau kanan secara vertikal atau datar. Pada hitungan ketiga, ayunkan lengan dengan teratur. Arah ayunan bisa ke bawah, ke atas, atau ke samping kiri dan kanan. Yang B-nya, mengayun kedua lengan.
Yang kedua, membungkukkan badan. Yang ketiga, menekuk. Gerakan menekuk diawali dengan badan berdiri tegak, kedua tangan di samping, angkat kaki kanan hingga menekuk ke belakang, tahan kaki kanan dengan tangan memegang punggung telapak kaki, tahan beberapa detik, lakukan gerakan yang sama pada kaki kiri. Yang keempat, menirukan pohon ditiup angin. Caranya, badan tegak, kedua tangan berpegangan di atas kepala. Aba-aba angin ke kiri, siswa meliukkan badan ke kiri. Aba-aba angin ke kanan, siswa meliukkan badan ke kanan. Aba-aba angin puting beliung, siswa meliukkan badan ke segala arah. Lalu yang D, bermain bola. Ada dua macam bola yang dipakai dalam melakukan permainan dan olahraga, yaitu yang pertama permainan bola kecil, yang kedua permainan bola besar. Dalam permainan bola, semua gerakan yang telah kalian pelajari akan digabungkan, mulai dari berjalan, berlari, mengayun lengan, dan menekuk. Yang pertama, permainan melempar dan menangkap bola. Di dalam permainan ini terdapat dua macam teknik, yaitu cara menangkap bola dan melempar bola. Kedua teknik ini biasa dipakai dalam olahraga kasti atau keepers. Teknik dasar melempar bola adalah sikap badan menghadap ke depan, tangan sudah memegang bola, pandangan mata diarahkan ke sasaran, ayunkan tangan dari belakang ke depan dan lepaskan bola ke sasaran. Sedangkan teknik dasar untuk menangkap bola adalah hadapkan badan ke arah datangnya bola. Kedua tangan diluruskan, kedua telapak tangan dibuka menghadap arah bola. Tangkaplah bola yang datang dengan kedua tangan. Yang kedua, permainan bola besar. Contohnya, menendang. Caranya, mengambil ancang-ancang dari belakang, berlari menuju bola, ayunkan kaki lebih tinggi dan menjatuhkannya pada bola, dan arahkan bola pada sasaran. Dan kamu dapat menggunakan berbagai bagian kaki untuk menendang bola, di antaranya kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Yang B, menahan bola. 1. Menggunakan kaki bagian dalam. Yang kedua, menggunakan paha. Yang ketiga, menggunakan dada. Lalu tema kedua itu kebugaran jasmani. Sebelumnya sudah ada yang pernah memainkan tarik tambang. Nah, itu salah satu manfaat untuk menguatkan otot bahu. Ini dia peta konsepnya kebugaran jasmani. Ada melatih kekuatan tubuh seperti push up, pull up, dan ada melatih daya tahan tubuh seperti loncat tali, berlari santai, dan naik turun tangga. Kata kuncinya jasmani, bugar, kekuatan, daya tahan tubuh. Yang A, melatih kekuatan tubuh. 1. Push up. Cara langkah-langkahnya adalah posisi badan tiarap atau telungkup. Kedua, tangan dilipat dan ujung telapak kaki menahan berat badan. Posisi awal, lurus sejajar dengan lantai. Kemudian, lakukan rangkaian gerak di bawah ini dengan gerakan pertama, angkat tubuh ke atas dengan meluruskan siku. Gerakan kedua, turunkan tubuh dengan cara membengkokkan atau menekuk siku. Ulangi kedua gerakan di atas sambil berhitung seperti 1 turun, 2, 1 turun, 2. Lalu yang kedua, pull up. Langkah-langkahnya adalah kedua tangan lurus ke atas memegang palang. Posisi pegangan tangan ke depan atau ke belakang.
Pada hitungan ketiga, angkat tubuh dengan menekuk siku atau membengkokkan siku hingga badan terangkat ke atas. Setelah dagu berada di atas palang, tahan posisi ini beberapa detik. Turunkan badan dengan meluruskan kedua tangan kembali ke posisi semula. Lalu yang B, daya tahan tubuh. Yang pertama, loncat tali. Loncat tali merupakan sebuah permainan yang biasa dilakukan oleh anak perempuan. Namun dalam permainannya tidak menggunakan tali, melainkan dengan menggunakan karet gelang yang dirangkaikan. Loncat tali dapat dimainkan sendiri dan juga dapat dilakukan secara beregu. Loncat tali berguna untuk melatih kekuatan otot tungkai. Langkah-langkahnya adalah badan berdiri dengan kaki rapat. Kedua tangan memegang ujung tali dengan posisi tali berada di belakang tubuh. Kedua tangan mengayun memutar tali ke atas kepala, ke depan, ke bawah, hingga kembali ke belakang. Ketika tali akan mengenai kaki, lakukan gerak meloncat melangkahi tali. Lakukan gerakan ini Yang kedua, berlari santai. Lari santai sangat berguna untuk melatih daya tahan tubuh. Berlari santai selain melatih otot-otot kaki, juga untuk melancarkan peredaran darah. Waktu yang tepat untuk melakukan berlari santai adalah di pagi hari, karena pada waktu pagi hari udara masih segar dan belum banyak polusi yang terhirup oleh tubuh. Pada saat hari libur, kamu dapat melakukannya pada pukul 5:30 pagi. Mintalah kepada orang tuamu untuk menemanimu. Sebagai permulaan, tempuhlah jarak yang tidak terlalu jauh, misalnya 200 meter. Yang ketiga, naik turun tangga. Langkah-langkahnya adalah badan berdiri tegak di depan tangga. Pandangan mata diarahkan ke anak tangga. Naikilah anak tangga satu persatu hingga ke puncak. Kemudian turun kembali sampai ke anak tangga terbawah. Jagalah pandangan mata dan jangan berlari. Mungkin hanya itu yang bisa dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.